Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Jule El Bagir. Oke, semoga berkah. Baik hadirin jamaah sekalian, kita langsung saja acara inti yakni tausiah agama. Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, terkhusus segenap para tokoh yang hadir. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Syekhuddin Ridwan selaku Ketua DKM Masjid Baitul Hamdi. Yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Ustadz Haji Nur Azim, Ustadz Haji Edi, Ustadz Haji Mamat, dan Ketua RT 16 Bapak Haji Agus Cik, Bapak Ketua RW Bapak Haji Zulkarnain, orang tua kami Bapak Haji Misja, Ustadz Haji Ainun Najib, Ustadz Raka, Ustadz siapa lagi nih, segitu doang. Dan terkhusus guru kami, orang tua kami Ustadz Kiai Haji Hasbiallah Daman. Dan yang sama kita hormati hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Rawat Rate Bapak Haji Zainuddin atau yang mewakilinya. Dan yang sama kita hormati Ustadz Muhammad Rizki Afif, terus Bapak Bimaspol, Bapak Babinsa, dan para bapak-bapak yang ada di panggung, para tokoh. Mohon maaf nggak kesebut namanya karena emang segini doang catatannya. Tadi Bapak Haji Suratmin yang sambutan, rekan-rekan remaja, panitia, dan seluruh para bapak ibu hadirin yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka doa dan keselamatan kampung dan Maulid Nabi Muhammad SAW 20 Safar 1444H, kerjasama DKM Masjid Baitul Hamdi RT 016, sponsornya CP Catria Umair Sejahtera, pelindungan yang atuh membocah palanya siapa? Oh, Cepot Trans, wih keren banget. Mudah-mudahan semua yang hadir pada sehat, panjang umur, berkah, Allah jauhkan dari penyakit. Mudah-mudahan nggak ada berita lagi COVID. Insya Allah kita semua sehat, banyak rezeki, panjang umur. Dan apa yang kita niatin semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, hadirin jamaah yang berbahagia, efeknya turunin dikit bang, tukang sound, jangan pakai eho, suara asli aja.
Ya, halo. Mana orang ah? Oh, tuang sono sono. Jauh amat. Oh iya, Bang. Nah, ya cakep, suara asli aja ya. Dah, volumenya angkat dikit. Jangan kalah sama dangdutan. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka doa keselamatan kampung. Kampung kita dibelah nih, di sono Cakung Barat, di sini Rawat Rate. Dibelah sama kali doang. Mudah-mudahan kampung kita Allah turunkan selalu keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang qiwamud dunia bi arbaati asya. Dunia ini bisa kuat, negeri ini bisa maju, kampung kita bisa berkah ditopang melalui 4 golongan manusia. Siapa itu? Pertama, Rasulullah bilang bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Kampung Petukangan, Rawat Rate pengen maju, jangan lepas dari ulama. Artinya apa? Kita semua sebagai warga masyarakat, kita kumpul di pengajian, datang dan kumpul duduk bersama para guru kita. Kita bangga banyak guru-guru kita, para asatid kita yang masih peduli dengan umat, yang mau kumpul di majelis taklim, yang mau mengayomi dan melayani. Kenapa? Karena dengan ilmunya ulama hidup kita bisa jadi berkah. Pok, nyaut apa? Ngaji. Sebab kenapa para ulama-ulama kita tidak lain adalah beliau pewarisnya para nabi. Dari Rasulullah memberikan ilmu kepada para sahabat, sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in, sampai terus para ulama-ulama kita, salafus soleh, yang turun langsung ilmu-ilmunya, sanadnya kepada guru-guru kita. Ini yang perlu. Kampung kalau nggak ada pengajiannya nggak berkah kok. Justru kita bangga ada guru-guru kita, ada ustadzah kita kumpul. Kenapa? Orang yang kumpul di majelis taklim jelas bahwa diangkat derajatnya orang yang berilmu. Lahuladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu orang yang mengamalkan ilmunya. Rasul bilang, kun aliman, jadilah engkau orang alim. Orang alim, orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Belum bisa Ustadz jadi orang alim saya, au muta'aliman, suruh belajar. Makanya belajar ngaji tuh po, nggak ada batas waktunya bang. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Nih ngaji kan kita kadang-kadang aneh. Ngaji mulu dari masih kecil, doa. Ngaji dari masih kecil, emang dianjurin. Ngaji itu nggak ada batas waktunya. Duduk dengan ulama. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Ini malam ini kita pakai ilmu. Saya ngomong di panggung begini, yang di ujung sono pojokan, yang pada di rumah kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau kagak ada speaker, lecet gorokan. Bener po? Ini kan enak, ngomong pelan yang jauh kedengeran. Ilmu bikin mudah. Saya pernah tabligh akbar ngecek sound dulu. Waduh, bapak ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. PA itu jamaah. Nih, ilmu bikin mudah. Yang terjadi malam ini, hari ini di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu kok. Lewat apa? Ilmu teknologi, televisi, internet, ya kan? Ilmu. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Mana buktinya? Orang tua dulu, Bu, Pak, berangkat haji tahun 60 tuh, itu kan pakai kapal laut doang. 6 bulan pergi haji, naik kapal laut. 6 bulan, orang udah pada lupa, dia baru pulang. Berkelamaan. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah. Ibadah tambah mudah. Makanya sekarang orang ngaji aneh.
nggak mau kumpul di pengajian, padahal jelas fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya sama ahlinya kata Allah. Kalau kita nggak tahu siapa ahlinya, Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama kita, ustadz, kiai, ustazah. Datang duduk nanya di majelis taklim. Ada ilmunya enak bang. Orang sekarang kan nanya doang, men nggak dipakai. Ilmu agama diakaitin sama akalnya doang. Ustaz, saya lagi sholat terus kentut, batal nggak itu Ustaz ya? Nah, batal Paul. Dimana-mana ilmu fikih pasti ngajarin batal lah kentut. Nah terus saya mau sembahyang lagi Ustaz, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu lah, udah batal. Terus lagi wudhu saya basuh muka Ustaz, lah basuh. Itu dia Ustaz, nggak masuk akal. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada bocah sekarang nanya begitu po. Saya kagak jawab, saya diem aja. Saya balik tanya, lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat lo? Malu muka Ustaz, ya makanya muka lo yang dicebokin suwe lo. Nih pertanyaan yang dikaitin dengan akal-akalan. Yo kalau kita ngaji dikit po, nih po ngaji nih po, ngaji nih. Dalam ilmu fikih air kencing najis enggak? Dalam ilmu fikih air kencing najis. Air sperma najis enggak? Hah? Menurut ilmu fikih air sperma tidak najis. Air kencing. Pertanyaannya, kenapa ketika keluar air kencing kita tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Kenapa keluar sperma kita diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma enggak najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Mana ilmunya kita jawab? Andaikan saja kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar, sehari 10 kali kencing. Apalagi musim hujan beser mulu. Berarti kan 10 kali mandi, kira-kira ampek, pilek, meriang kagak itu? Bener bang? Lah iya, Allah kasih mudah. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 4 kali 5 kali nggak ngapa-ngapa, nganten baru. Kenapa diwajibin mandi hadas besar? Karena melakukan hal kayak begitu memerlukan suasana yang beda, pikiran harus fokus, dan juga terkuras pikiran dan tenaga. Loh, mata meremelik, kaki pada kiting. Loh, diam bocah, lu kagak paham. Capek, lemes, saraf-saraf pada lemes semua, disiram pakai air, seger lagi. Bener bu? Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Nih kalau ngaji po, hanya ngaji dah. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Duduk dengan ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduk kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihatnya. Kumpul sama guru. Ya Allah po, mandang wajah guru kita udah ibadah di majelis taklim. Almar'u ma'aman ahabba, kata Rasul. Siapa orang yang demen di dunia sama seseorang, ntar dikumpulin dia rame-rame di sorga bareng sama yang dia demenin. Kita demen bareng sama ustazah, kumpul ntar di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita. Ntar guru dipanggil di akhirat, ustazah, kiai-kiai, ulama, sama malaikat. Malaikat buruan nih, kata malaikat, guru ustaz masuk sorga, cepetan pintu sorga mau ditutup. Ntar dulu malaikat, murid saya belum nyampe di petukangan rawat rate. Oh, kata malaikat, udah kali duluan ke sorga murid lu. Guru langsung ngecek ke sorga, dilihat ke sorga nggak ada.
Malaikat diprotes sama guru. Malaikat, mana murid saya? Katanya ke surga. Enggak ada, saya cari. Mau tempat cuma 2 di sini guru. Kalau enggak surga, neraka. Coba cek, mampir kali murid lu ke neraka. Bener, guru bela-belain nyari muridnya. Pas baru nyampe depan pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru, guru. Dia kenal sama gurunya. Gurunya udah nggak kenal. Udah pada angus. Bagaimana ngenalinnya? Gurunya penasaran, dikenalin, dicoker-coker, dikorek-korek. Dikenalin lah, lu Roh. Lu ngapa di sini Roh? Ya Roh, lu kan ngaji sama gua Roh. Ngaji guru, pulang ngaji guru saya omong-omongin mulu. Lu nyangkut. Bye-bye sama guru. Ngaji, deketin guru, minta rokoknya doang. Banyak begitu. Banyak guru sehat, alhamdulillah. Ya elah, asem banget ini guru rokoknya dicomot sama dia. Bu, ini nggak ada ruginya kita nuntut ilmu. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Karena kita orang repot semua. Ustaz, saya pengen buat gabung ke pengajian, repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot. Ya guru kita baru nyampe. Ahlan, gue kasih air. Kopi kali guru ya. Banyak pot sajiannya nih di meja. Kopi pahit, kopi manis, susu, ada larutan lagi tuh. Membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering, dan bol pecah-pecah. Baca kok kagak cayaan tuh. Emang juga bol pecah. Kalau bol emang mengkirut kok. Kenapa dia mengkirut? Karena emang dicuci doang, nggak diteriska. Luar biasa ngaji kumpul, luangin waktu, ngomongin repot, siapa juga repot. Ustaz, saya repot banget. Kita dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Bener po? Apalagi kalau udah tua punya cucu, lebih sayang sama cucu dia daripada sama anak. Mana buktinya? Itu film Sidul. Engkong Tile sayangnya sama Sidul sama si Atun. Mandra kan anaknya, enggak disayang Mandra. Kesian banget Mandra po, ya Allah, Sidul dibeliin motor, si Atun dimodalin salon. Lah Mandra minta beli celana aja 50.000 nggak dibeliin. Gue Mandra kesel mulu, marah-marah. Biarin, foto Mandra, biarin. Kalau ketahuan begini jangan beranakin gua. Balikin ke asal usulnya. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semua tuh Mandra. Lu kagak nonton lu po, nonton apa? Sama buat ya. Iya emang turunan kali. Saya kan turbo po, turunan bokir. Tawa mulu po lu. Ya Allah, kita sempetin waktu, makanya kampung kita bisa maju, bisa kuat adanya ulama kita, guru-guru kita. Jangan kita pesimis, kumpul bareng sama guru. Nih ngaji begini bang, dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebek. Lah coba dah raba dosa kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Ada yang di sini yang datang semua yang nggak punya dosa, maju ke panggung sini. Sama kita kok, yang ngomong juga sama banyak dosa, apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Bener bu, asal salah ngomong dikit-dikit, wah nih radikal, begitu ditandain udah. Ini dia nih radikal nih ustadz ini, ceramah, tangkap, wah, dia kirain capung kali main tangkap aja. Bener bu, apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin, gue sih antepin diomongin orang, wajar diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, yang kecil-kecil kita ngaji dosa dirontogin. Alhamdulillah, dosa sama orang tua ada, mau saudara, teman, tetangga. Sudah dosa sama laki po, mau sabrek-abrek. Yang belaga-belaga budeg. Dosa po melaki lo. Berangkat ngaji laki diperintah, hidup ngaji bang, gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin, suwe banget bini. Dia kira pembantu lakinya. Laki lagi tidur dia bangunin, salah, bangun bang, lihat noh jam berapa udah. Lah laki lagi tidur suruh ngiat jam, salah itu po lu aja yang melek ngiat jam, lu kan nyuruh laki lagi merem. Iya bang ya, salah tuh, nggak rasa bikin dosa po.
Bangun bang, gini hari lo, rezeki lu dipatok ayam lo. Begitu laki ngomong bini, wah lakinya ngomong lah emang ayam gue yang ngempanin. Pakai dipatok ayam bagaimana sih rezeki? Masya Allah, kita kepengen tuh dosa-dosa kita dirontogin ngaji. Alhamdulillah, pahalanya gede. Bahkan guru kami Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau pernah bilang waktu ngajar, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking kagak kelihatan pahala po. Nih kalau kelihatan kita udah pada mati kali berebut. Nih hebatnya kita. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk doang ngaji tuh. Pahalanya 1000. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Agak dah, agak bisa 1000. Terawih aja niat jadwal imam. Bayang terawih pakai niat jadwal imam ya, imamnya dia ya, lama ini lama udah. Bukan kesel banget kalau jadi imam ya, udah lama ya, lama ini. Pindah kita terawih. Giliran yang cepet, nah gue demen nih. Dia kalau imam cepet banget ini dia, nggak pakai usolli lagi, nenek kasihan, gue nyungsep juga ini. Jangan cepet-cepet apa, kasihan orang habis buka lah muntah uger. Tuh pahalanya luar biasa. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan janazah 1000 janazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ya Allah, pernah kita nengokin 1000 orang sakit? Oleh kemarin 2 tahun kita nengokin yang sakit di rumah sakit, nggak boleh. Covid nengokin nggak boleh, penyakit nggak ada. 2 tahun yang lalu yang lain gula, liver, jantung nggak ada tuh penyakit, atau doang Covid. Yang lain nggak ada, atau doang Covid. Sampai orang kena ambeien dikata Covid. Bener bang, emang begitu. Lah teman saya bolnya melonon, diperiksa Covid. Apa urusannya virus sama bol? Saya kata gitu aja udah. Nengokin orang sakit emang kagak pakai modal. Lah minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang ke rumah sakit, orang lagi diimpus pakai jetanya. Emang apa lu rasain sih Ji? Yang sakitnya enggak deh, gue rasa-rasa. Lah emang apa dia diimpus begini? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga tuh dia. Jeruk orang sakit dimakanin. Masya Allah, luar biasa Pak, pahalanya gede. Datang kita ke majelis talim, bisa kek kagak kek, duduk sama guru kita. Nih ilmunya para alim ulama, kebet. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Padahal kita nggak bisa baca kitab, bawa aja tuh kitab. Guru kebet, guru tutup kok. Temen nyolek, halaman berapa cing? Gue kebet doang, gue sih ngikutin aja. Catat pahalanya gede. Iya, kita biasain ngaji. Ya Allah Bu, Pak, jasmani kita sering kita kasih nutrisi, makanan yang enak, vitamin yang enak, tuh supaya sehat badan kita. Tapi jasmani perlu, rohani juga perlu. Rohani kita perlu nutrisi, kasih vitamin. Mana vitaminnya? Iya majelis taklim, dengerin nasihat, dengerin mauizah hasanah, dengerin pengajian, ngaji kumpul minimal seminggu, enggak banyak-banyak. Ini terutama bapak-bapak, kalau mama nggak diraguin dah pengajiannya, emang tiap hari emak-emak. Di mana-mana saya Indonesia, saya udah surprise apa? Survei. Bu, ilah nenek-nenek ngaji getol banget. Kemarin guru kita almarhumah Umi Ustazah Hajat Taslimah, ya Allah ngaji di Asyafi'iyah, lagi baca tahlil, baca Yasin, meninggal. Kita pengen begitu waktu lagi ngaji. Kan yang ngeri lagi berempat-empatan. Wilahilallah, mending orang lain saudara semua, engkong, cucu, mantu, manak. Dikencong buat dibandingin sama cucunya, mati kong gak punya 5. Mati lo kong nggak punya 6. Wah, engkau nggak dikata mati diem aja. Orang berempat kagak ada yang hidup, mati semua. Tuh ngeri. Kita pengen begitu husnul khotimah. Mama mengajinya getol, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Wajar kalau mama seragamnya banyak. Lah emang ya po ya. Pengajian online, ada yang kuning, hijau, biru, lah biru muda, lah pink, ada yang pink, ada 2 kali bayar, 3 kali bayar, ketemu lunas, ngaku aja po. Nggak apa-apa buat semangat ya Bu.
Iya kita buat semangat, cuman kita jadi orang laki jangan pelit. Beliin seragam, antepin lakinya. Bini kita cakep dipandang orang kan tergantung laki. Bener po? No, kencang banget ya. Lah, iya kalau bini cakep ya kan enak ngeliatnya. Bini siapa sih ono pakai kudungan biru, bajunya biru muda, pulang ngaji cium tangan sama laki normal, nurut banget, hormat banget sama lakinya. Itu bininya RW. Tuh, ada aja yang nyeletuk. Tapi enggak sedikit orang ngomong gini, siapa sih pendek buku lah hitam ngelawan mulu melaki ngaji nggak pernah rambutnya beriak mulu kakemben. Itu bininya ansip. Wah, angsip ke bawah jelek. Yarin beliin orang ngaji buat seragam buat semangat ya bu. Doa aja ibu-ibu mah kalau ngaji tengah hari uang udah nyampe po. Bang, wah jam 1 tengah hari mic ya colok. Panggilin teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romlah, kumpul sini lo. Buruan ngaji. Nungguin temen aja selawatan kan ya po ya. Mama kan paling getah sama selawatan. Bu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tuh mama nungguin temennya dateng. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Temennya nyampe, assalamualaikum, salam Bu Haji, duduk. Adinulana itu selawatan buat perang sebenarnya po. Nah kalau di Mesir bukan begitu bacaannya, nadanya adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana. Tuh biar semangat perang. Pindah ke Indonesia versinya lain, adinulana wal nenek pojokan kleker ngaji getol dia. Ngaji jam 1 pulang setengah 4. Bu ilaha illallah po. Luar biasa tuh pahalanya gede ngaji. Kita beruntung kampung kita masih ada guru-guru kita, ulama kita yang sanad keilmuannya datang langsung dari para guru-guru yang lain. Masya Allah, kita siapa yang nggak kenal guru besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Marzuki bin Mirsad Cipinang, murid-muridnya Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Bekasi, Al-Maghfurlah Buya Ahmad Buya Zayadi Muhajir, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Thohir Rohili, semua jadi orang-orang besar semua. Kenapa? Sanad keilmuannya jelas. Makanya kita nggak rugi. Kampung kita bisa maju, petukangan bisa kompak, bisa berkah. Ayo kita kumpul ilmunya para alim ulama, kita pakai, kita amalin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bikin kampung kita maju? Yaitu diantaranya kata Rasul, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Pemimpin siapa aja Ustadz, bukan presiden doang, kita juga yang hadir semua ini pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin buat diri kita sendiri. Kalau pemimpinnya adil, insya Allah kampung kita, negeri kita aman. Pimpinan yang adil, yang tahu mementingkan kepentingan rakyat. Bener bu? Rakyat emang udah susah, ngapa BBM ditekin? Ya enggak, akhirnya pertalit pertamak, pada pelit pada tamak. Bener bu? Lah iya, ini rakyat lagi susah. Makanya seorang imam yang baik di masjid, imam tuh harus tahu maunya makmum. Makmum kepengenannya apa sih? Kagak muluk-muluk. Pengennya makmum itu kalau lu jadi imam, kalau sholat bacaannya jangan panjang-panjang. Itu doang. Ini mentang-mentang jadi imam, bayang maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong. Besok gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Rasul yang ngajarkan. Kalau jadi imam kata Rasul, idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam itu bacanya ringankan. Kenapa? Jadi supir niat penumpang. Penumpang macam-macam, ada anak orok, ada bayi, orang bunting, nenek-nenek, aki-aki. Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin bu sama Rasulullah. Baca Fatihah, sholat maghrib, habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah, panjang banget, diomelin sama Rasul. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama?
Jangan begitu. Kalau sholat sendiri boleh ayatnya 2 juz lu baca nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jadi imam bacanya ringankan. Pengennya rakyat kagak muluk-muluk itu doang. Sekolah anak kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang pengennya. Makanya kalau jadi imam jangan lama-lama, cukup 2 periode, kagak boleh tambah-tambahin lagi. Ini aturan konstitusi. Jangan pakai nambah 3 periode. Nih para lurah tuh, kepala desa dikumpulin mau. PA juga saya bilang. Kalau kepala desa wajar undang-undangnya 3 periode. Kalau presiden cukup 2 periode. Itulah konstitusi. Kalau menyalahi konstitusi berarti menyalahi Pancasila. Kita yang ngomong begini nih, kiai ceramah semua, wah radikal, radikal. Padahal kita nih Bu, udah diajarin Pancasila lebih dulu. Umat Islam lebih paham Pancasila. Mana buktinya? Terutama orang-orang NU. Tahlilan itu udah menunjukkan Pancasila. Ada orang mati tahlilan 7 hari. Apa isinya tahlilan? Mengamalkan 5 Pancasila tuh, 5 sila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang dibaca dalam tahlil apa? Kulhu. Bener kan? Kulhu Allahu ahad. Allah itu katakan Tuhan itu satu. Bener kan? Yang dibaca kulhu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlil manusianya semuanya adil dan beradab. Datang salaman. Bener kan? Kumpul ngobrol duduk bareng tuh adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan di Indonesia, bersatu dalam tahlil. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda duduk bareng, udah ngamalin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, tahlilan juga begitu. Ada yang mimpin dengan cara apa? Musyawarah dulu. Ustadz ntar baca tahlil ya. Ustadz ini ntar baca doa. Ustadz ini ntar baca yang baca talqin. Iya tuh musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Adil semua tahlilan. Kenapa? Beseknya sama. Lah adil terapin. Cuman yang namanya adil enggak sama. Enggak sama. Anak kita sekolah SD ongkosin ceban. Anak kita yang sekolah SMP ongkosin 20.000. Itu namanya adil sesuai kebutuhannya. Maka dalam tahlilan ustadz sama jamaah beda beseknya. Nih, jadi kesono-sono dah. Bu, harus pemimpin yang adil. Insya Allah Pak RT kita ada di sini, Pak RW ada, semuanya kompak bersatu. Apa yang kita inginkan? Musyawarah. Berbeda pendapat silakan, boleh. Setiap kita, kepala kita pasti berbeda pendapat. Yang namanya perbedaan jangan jadi permusuhan. Beda boleh, marahan jangan. Kalau dikritik jadi pemimpin jangan marah. Benar? Kritiknya membangun. Saya sering kritik, diomelin, didatengin. Ustaz kalau ceramah jangan begitu, apa ngeritik mulu katanya. Lah ngeritik itu kebebasan kita, ada solusinya. Kalau ngeritik disangka musuh, kapan berdemokrasi, kapan dewasa? Bener Bang? Ini ketahuan banget sekarang. Orang yang baik-baik dijegal, pemimpin yang bagus kerjaannya dijegal, dikatain, dibully, dihina, difitnah. Bener Bu? Lihat sekarang bagaimana Pak Anies, Gubernur kita DKI Jakarta, dari mulai kerja udah dibully terus, dikatain. Wow, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan orang yang pembohong namanya Anies Baswedan. Kan disebut langsung secara undang-undang itu kena hukum. Yang begitu nggak diproses, bener Bang? Kudu adil dong, bener. Sekarang dipanggil lagi, kemarin beliau 11 jam oleh KPK, diperiksa tentang Formula E, nggak ada sama sekali temuannya. Temuan korupsi nggak ada, cari celahnya Pak Anies nggak nemu. Bukan saya lagi banggain Pak Anies. Orang yang begitu harusnya dipelihara, dideketin, dijaga. Contoh yang bagus pemimpin begitu. Bahkan penanganan COVID terbaik se-Indonesia, DKI Jakarta dibawa ke pemimpinan Pak Anies. JIS terbukti, bener kan? Enggaknya, jangan pada membuli mulu, PA banget. Terutama tuh partai yang tukang bully tuh, partai sekitar ibu kota. Ngatain mulu bisanya, bener. Kerja mana kerja nyata, dikatain, dibully tapi terus berhasil, alhamdulillah. Makanya ketakutan mereka semua tuh buat beliau 2024 jadi presiden. Iya, saya emang ngomong aja udah, saya kata aja udah. Memang jelas dia pemimpin yang itu yang perlu kita kayak begitu. Jangan janji-janji doang. Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata, rata sama air.
Rakyat disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pret. Kita 3M, dia korupsinya bansos 17M. Ya Pak, sekarang kejadian semuanya. Saya bilang sama mereka semua tuh, saya bilang, ente semua boleh benci dengan Habib Rizik, silakan benci sebenci-bencinya. Tapi kebencian itu jangan contohkan, jangan ngomongnya pakai seragam, bener. Itu masalah institusi. Ini artinya baleho aja takut sama orangnya, apalagi sama baleho takut. Ya turunin baleho. Sama baleho takut. Baleho yang lain kagak diturunin, baleho beliau diturunin, kan PA. Kalau mau tertibkan, tertibkan semuanya. Begitu musinya. Ini harus dievaluasi semuanya Bang. Kita pengen ayo semuanya, termasuk Habib Rizik. Saya yakin beliau bukan teroris, beliau bukan orang yang pembangkang, tapi beliau ingin bantu dan membangun negeri kita, NKRI. Kita semua sama. Karena pejuang-pejuang kita, ulama kita yang merdeka semuanya Bang, kita merdeka. Hasil jeripaya ulama perjuangannya bukan hanya nyawa, darah, keringat, air mata, harta dikorbankan buat merebut kemerdekaan dari penjajah. Ini mesti dipikirin. Saya dibilangin anti Pancasila. Pernah saya di teror anti Pancasila, didatengin Intel. Saya bagaimana anti Pancasila? Benci dengan TNI? Enggak, saya enggak benci dengan TNI. Kalau saya benci dengan TNI berarti saya benci dengan kakek saya, engkong Matali Bang. Tangan kanannya Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali. Ki Nur Ali kolonel, Ki Nur Ali namanya kolonel pangkatnya saat itu. Yang nemenin jalan kaki Ki Nur Ali dari Bekasi ke Yogyakarta bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman, engkong Matali. Perjuangan Sasa Kapuk tuh harapan indah. Sasa Kapuk dulunya dengan laskar Hizbullah Ki Nur Ali, engkong Matali ketembak dadanya, bolong, perang melawan. Sampai sekarang mana ada dalam sejarah engkong saya, nggak ada gajinya engkong saya. Kenapa? Karena murni berjuang untuk merdeka, merebut penjajahan. Yang nemenin Bung Karno jalan kaki ditemenin sama Ki Nur Ali. Besok mau proklamasi Pak, pagi malam ditemenin sama engkong Matali. Ki Nur Ali kemana? Ke Rengas Dengklok, Kerawang, ada sejarahnya? Nggak ada. Nggak ada saya benci dengan negeri ini, nggak ada benci dengan aparat, semuanya oknum. Buktinya mubahalanya Habib Rizik ternyata jelas sekarang. Atu-atu kelihatan udah semua. Polisi tembak polisi di rumah polisi. Jelas kan? Polisi tembak polisi di rumah polisi, lalu dilaporin ke polisi. Kenapa CCTV mati? Itu yang kita tanya. Saya bukan benci dengan instansinya, dengan apa? Oknumnya. Ayo kita jaga semuanya, marwah Polri, marwah TNI. Kita pengen bersatu semuanya membangun ini. Jangan bohongin rakyat, benar? Dengan berita rekayasa semua. Kita orang cerdas, orang berpendidikan. Ayo bareng-bareng membangun, duduk bareng dengan kepala dingin. Kita ngobrol, bangun kampung kita, bangun negeri kita. Ini bukan lagi saya kesel, enggak, emang kenyataan. Bener Bu? Enggak, kita bareng-bareng ayo kumpul. Semuanya berjuang sesuai kemampuannya. Kalau ayam ya kudu kukuruyuk. Kalau jadi kambing ya kudu ngembe. Itu namanya pas, namanya proporsional dan profesional. Ini kadang-kadang jadi ayam ngembe kan kagak pantas. Bener Bang? Nah, kambing pakai kukuruyuk kagak pantas. Sekarang siapa jadi apa udah kagak jelas Bang. Kita semua berjuang sesuai kemampuan. Yang namanya berjuang kudu punya senjata. Ustadz, musuh kita ini akar nangka, kampak yang maju. Kan nyocok. Ustadz, musuh kita yang kita hadepin kumis, ya silet yang maju. Ini kadang-kadang terbalik. Yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak, bener. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Yang presiden siapa, yang ngatur-ngatur siapa, kan nggak jelas. Hanya memperkaya diri semuanya. Ceramah begini kalau lapar emang begini Bang. Belum dikasih apa-apa tadi, nyampe belum ngopi, belum apa, air putih aja air bening. Dikasih larutan, kira kita panas dalam kali. Saya kalau panas dalam saya keluar, orang di dalam panas. Nyoyak pas aja, wah, minum dulu dah. Ini mana kagak ada gelas ini. Nyarin dah nggak apa-apa. Oh iya dibukain guru, dia susah banget itu, masih dipeleket. Nah iya makasih guru ya, makasih guru. Itu susah amat ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mudah-mudahan panas dalamnya hilang. Nah ada susu nih, temen nih. Susu kan ini ya. Alhamdulillah susu po. Susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki.
Ya benar kata bapak saya begitu. Makanya bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang dia. Kalau bayi laki kan nyusunya beda, pompe 50 tahun juga masih nyusu. Empong kegecayaan. Lihat tuh aki-aki pada ompong tuh. Udah pada metik nggak ada giginya. Dijajalin dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis-manis, bener ada encer aja nih. Wah, ada semutnya. Wah, jangan-jangan boleh ngocak ini kaleng nih. Biarin dah. Alhamdulillah, enak kok. Manis. Saya biasanya kopi susu. Kopinya saya minum, susunya saya pegang. Susu sate, susu sasetan ini najong pikiran lu pokok sono aja. Nih, ayo kita kepengen semuanya ya rakyat biar cerdas, kita harus cerdas. Alhamdulillah. Ayo kita pengen kepemimpinan yang adil. Insya Allah kampung kita, negeri kita, bangsa kita akan berkah. Tuh yang kedua tuh. Yang ketiga Rasulullah bilang apa? Kampung kita bisa maju sesuai dengan tema doa keselamatan kampung. Ya bang. Yang ketiga kata Rasul apa? Bi sakhawatil agniya, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya kampung kita bisa maju. Alhamdulillah. Yang punya harta bantu. Rasulullah berjuang begitu bang. Sahabat yang terkenal ada 5. Siapa? Pertama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar siapa ini? Orang tua yang bijaksana. Orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah tukar pikiran. Di kampung ini, kampung petukangan, kudu ada orang tua yang bijaksana. Tempat kita curhat ngomong, anak muda mau bikin acara, laporan dulu sama yang tua. Kan cakep. Jangan orang tua gede ambek. Yang bisa nyalahin doang. Anak muda, salah itu lo. Yang bener bagaimana kong? Gue juga bingung. Nih cari orang tua yang bijaksana. Di kampung kalau masih ada yang dituain, anget rasanya itu kampung. Bener. Iya, perlu ada Abu Bakar. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Jawara jenderal, berani berjuang bela buat Islam. Kudu ada tuh anak muda ngaji di sono ya. Kalau ada yang macam-macam lu laporin sama gua, digangguin lu laporin sama gua bacok batang lehernya. Mesti ada cari begitu. Jawara yang berani berkorban. Alhamdulillah. Yang ketiga ada siapa? Utsman bin Affan. Siapa ini? Bangsawan, hartawan, bisnismen yang membantu perjuangan Rasulullah. Hartanya semua dikorbankan buat Rasulullah. Kudu ada di kampung kita nih. Ini yang nyari Utsman rada susah. Donatur, bener bang. Anak muda bikin acara apa lo? Tabligh akbar selamatan kampung, ngomong sama gua. Kurang apa? Air, minuman, kebuli, semua catering. Gue yang tanggung jawab. Begitu musinya. Dipintain, ya ilaha illallah. Orang kaya. Proposal, assalamualaikum, proposal nih buat acara, ngasih cereng goceng sial di angkalan. Rumah cakep, duit banyak, kerjaan enak, gua mobil banyak, ngasih goceng celeng, ya mana lecek banget. Doain gua tong, minta doain. Orang-orang kaya duitnya banyak, kalau dia pelit-pelit duitnya habis dimakanin dokter. Dah, kena stroke, gula, liver, jantung, kakak habis dia makan sama dokter. Makanya orang kaya jangan pelit, medit, koret, butut gasiran, patat kuning, bol nontot. Orang kalau udah bol nontot udah parah po. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan habis, pala aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus ngabisin tulang, pelit. Orang kaya yang dermawan insya Allah semuanya berjuang. Alhamdulillah. Dulu Nabi Sulaiman berjuang mau jihad, kan semua pada nyumbang bang. Wah umatnya nyumbang, termasuk binatang datang nyumbang. Gajah datang nyumbang kebo, kebo datang nyumbang kambing, kambing kagak mau ngalah datang juga nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang ucuk nyumbang apa? Nyumbang semut. Gajah berantem ini sama balang. Apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil banget semut. Gua nih, sumbangan gua gede, kebo. Nabi Sulaiman senyum. Ngomel sama gajah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Kenapa? Belalang kecil sumbangannya kecil. Yang nggak wajar datang gajah nyumbang semut. Bener kan?
Ini kudu ada orang-orang yang dermawan, peduli dengan Islam, dengan perkembangan dan kemajuan kegiatan umat Islam. Alhamdulillah. Yang keempat, sahabat Rasulullah. Siapa yang terkenal? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Siapa beliau? Beliau anak muda yang soleh, yang rela nyawanya dikorbankan waktu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, yang rela tidur di kamar Rasulullah. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamarku, yang akan dibunuh target utama aku. Aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah lebih dulu ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Anak muda yang soleh, anak muda pinter. Enggak begitu. Ali, ganti tempat tidur gua. Gua mau pergi sama Abu Bakar nih, hijrah ya. Ntar yang mau dibunuh lu jangan saya ya Rasul. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh anak muda pinter tuh. Sayyidina Ali luar biasa, anak muda soleh, berangkat hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, ditemani Abu Bakar lewat pintu belakang rumah, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, dipepet terus, sampai kilometer 50. Udah ada belum waktu itu? Belum ya? Belum ada waktu itu, mengapa sono-sono ya? Dikejar, dipepet terus. Rasulullah mampir di rest area. Ada rest area waktu itu? Ada rest area namanya Gua Thur. Rasulullah masuk ke Gua Thur, diomelin sama, dilarang sama Abu Bakar. Ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul, jangan masuk dulu. Ngapa emang? Saya dulu yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener, Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Tangannya dihantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong, diem. Kala jengking Arab. Lah beda mau kala jengking rawat rate. Arab. Apa sih enggak gede? Bawa aja lu. Nih, sakit bengkak enggak ngomong, ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak sedih saya Rasul. Enggak, saya enggak galau, saya enggak gabut. Enggak bete. Tapi ngapa muka pucat begitu? Ketakutan? Enggak ya Rasul. Enggak takut, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Dihantup kala jengking. Ngapa kagak ngomong? Sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, diludahi langsung sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mikiran bengkak Nih Masya Allah luar biasa. Ada yang kelima sahabat Rasul yang terkenal, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa beliau? Istri Rasulullah. Luar biasa, harta, tenaga, pikiran, jiwa raganya dikorbankan untuk membantu perjuangan Rasulullah. Kudu ada di kampung kita Khadijah yang berjuang. Perempuan perlu, maka disebut ada ibu kota, ada dharma wanita. Ya Bu, ibu penting, perempuan. Makanya kalau nggak ada perempuan ini acara, siapa yang mau masak? Bener jangan macam-macam sama perempuan. 5 jari kalau bisa kompak semua nih, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba bang, jempol makan pakai jempol doang nih, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. 5 jari ini kalau kompak bersatu, Masya Allah. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah, cakep, diginiin. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, masjid bangun di sono ya. Itu orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Ditekuk orang. Kagak model lo. Orang kaya beda Pak. Lo duduk bareng orang kaya nih, kumpul sama temen-temennya. Kentut orang kaya. Pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Orang kaya. Coba yang miskin ketut sembarangan, abis kita dibully. Setan lo, bangke bener lo, kentut sembarangan lo. Pindah sono pinggir kali, diusir.
Orang kaya simbolnya telunjuk, manjur dia telunjuknya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? TNI Polri. Adanya di tengah. Jari paling tinggi di tengah. Netral. Ke sono kagak, ke kemari kagak. Kena, ke kanan kagak, ke kiri kagak. Tengah-tengah. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking. Wah, ini kemana aja masuk bang, fleksibel dia. Kelingking. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Tuh, di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodoknya pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes ya. Kelingking kemana aja masuk. Makanya mama cara bapak-bapak ngintil dia mengikut kemana aja nyampe. Kelingking cuma 5 jari ini hati-hati ada kelemahannya. Kita kudu sadari kelingking kalau suit ketemu jempol di mana-mana yang kalah pasti bener kan? Jempol pejabat, kelingking perempuan, jabatan kadang sering tunduk sama perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa, kelingking. Ayo dong ayang beb, mam dong buah khuldinya. Mam tayang mamnya. Rayu-rayu akhirnya dimakan buah khuldi. Karena rayuan Ibu Hawa itu buah khuldi nyangkut di tenggorokan Nabi Adam. Maka laki-laki ada jendolannya di leher kaum Adam. Ibu Hawa makan buah khuldi enggak nyangkut di leher. Karena leher perempuan licin. Sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada dia nyangkut. Alhamdulillah. Tuh, bersyukur nyangkut di dada bu. Coba kalau nyangkut di dengkul. Wah, anak nangis minta teteh ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada. Sampai di dada terbelah 2. Lah syukur lagi po. Coba kalau 1 doang. Wah kayak tumor. Tuh, jempol bisa kalah sama kelingking. Tapi nggak selamanya kelingking menang terus. Ketemu telunjuk baru kalah nih. Telunjuk orang kaya. Perempuan asal niat duit kan begitu aja udah. Bukan matre po. Enggak, perempuan mah enggak matre. Emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya hilang, ada gurunya yang ngajarin. Emosinya bisa berkurang, gurunya ustaznya yang ngajarin. Yang gak hilang mata duitan. Maka anak muda kalau nyari istri yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang diselipin ini? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Tuh, Masya Allah kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah, simbol kebersamaan kita Masjid Baitul Hamdi. Di masjid ini simbol demokrasi terjadi. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu udah aturan. RT, RW, lurah, camat masuk masjid buka sepatu mat, bener. Termasuk presiden masuk masjid copot sepatu, ustadz copot sendal, semuanya. Nggak ada orang yang nomor 1 dalam masjid, semua sama di hadapan Allah, bener. Kalau udah masuk ke masjid semua, ayo sholat jamaah, terapkan. Jangan usil orang mau datang dari mana kek. Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ngadep ngulon. Nah dia teman kita dari Wetan itu, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama. Dalam sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama. Pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Yang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana, rame.
Makanya dalam masjid jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Karena warna kulit begini kita nggak mesen. Bener? Yang kita kagak mesen jangan ributin. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Betawi kagak boleh ribut sama Batak. Jangan ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Kalau bukan sama si Lai. Bener? Oke Lai. Ini udah kompak bersatu, masjid simbol kebersamaan, sholat berjamaah, alhamdulillah. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan. Yuk, lewat apa? Bisa khawatil agniya, kedermawanan orang yang kaya. Yang keempat, Rasulullah bilang pengen maju negeri kita, kampung kita pengen maju, rawat rate pengen maju. Yang keempat, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir, orang-orang kaum mustad'afin, anak yatim, fakir miskin, kaum mustad'afin, orang-orang yang jompo, yang memang perlu bantuan uluran tangan kita. Jeritan batin orang fakir, jeritan batin anak-anak yatim kita langsung didengar oleh Allah, mengguncang aras. Itulah doa-doa mereka yang kita butuhkan. Insya Allah negeri kita, kampung kita bisa maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita kumpul malam ini pada sehat, panjang umur, berkah. Masing-masing semua kita pasti punya kemampuan dan potensi untuk membangun negeri kita, membangun kampung kita menjadi kampung yang berkah. Contoh buat kampung-kampung yang lain menjadi negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dimulai dari kampung kita, langsung ke daerah kita, dan insya Allah sampai ke yang lebih luas lagi, negeri kita, bangsa kita. Allah jaga, Allah pelihara. Indonesia ini insya Allah dipelihara, jauh dari musibah, jauh dari malapetaka. Selamat semua. Doain pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya, dan insya Allah negeri kita menjadi negeri kebanggaan dan sesuai dari Al-Quran menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, ini aja udah lapar banget ini, belum makan ya. Ya Pak Haji ya, yang siapin ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kek usahain juga deh. Ngingetin ini, ngasih tahu doang ya, takut kelupaan ya barangkali. Ya dah ya, dah bang ya, dah kita minta bener asli peribat ini udah buruk, belum kena apa-apa ini ya Allah. Orang takut ntar saya meriang sakit orang. Kalau niat saya jangankan sakitnya, sehatnya jangan nes, apalagi sakitnya. Dah doain Bu ya biar gemuk, biar sehat kok. Ya kalau gemuk bukan atile jadi tolek. Dah ini aja. Nah, kita mudah-mudahan ntar doa tutup sama guru kita. Waktu udah jam ya, dah ntar tutup aja langsung doa sama guru kita. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, mohon maaf akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.